Saat sopir sederhana ini mengetahui rahasia besar sang bos cantik, ia justru mendapat tawaran tak terduga sebagai imbalan tutup mulut yang mengubah hidupnya. Dirga tak pernah lupa hari pertama ia menginjakan kaki di rumah besar itu, kediaman milik Sinta dan suaminya. Bangunan menjulang dengan cat putih bersih itu terlihat megah, namun sunyi seolah tak bernyawa. Hanya suara burung yang sesekali memecah keheningan halaman. Ada rasa ganjil yang merayap di dadanya, seperti berdiri di rumah indah yang menyimpan rahasia. Meski canggung, Dirga tetap berdiri tegap menanti dipersilakan masuk. Tak lama kemudian, Sinta muncul di ambang pintu. Blazer hitam membungkus tubuhnya yang anggun, rambut coklat muda terurai rapi menyentuh bahu. Cantik, berkelas, namun sorot matanya menyimpan kegelisahan yang sulit disembunyikan. "Kamu Dirga, ya?" tanyanya datar tanpa senyum. Dirga mengangguk sopan, menangkap keraguan di setiap tatapan wanita itu, seakan kehadirannya bukanlah sesuatu yang diharapkan. Sesaat kemudian, suami Sinta keluar menyambut. Ia menjabat tangan Dirga dan berkata, "Saya percayakan istri saya pada kamu. Dia sering sibuk dan pulang malam. Pastikan dia aman." Ucapannya terdengar biasa, tapi nada suaranya seperti berusaha menenangkan sesuatu di dalam dirinya sendiri. Setelah pria itu kembali masuk, Sinta menghela napas panjang lalu berbisik, cukup keras untuk terdengar, "Sebenarnya aku tak butuh sopir, tapi suamiku memaksa. Jadi ya, apa boleh buat?" Dirga hanya membalas dengan senyum tipis yang sopan. Hari-hari berikutnya, Dirga mulai menjalani tugasnya mengantar jemput Sinta ke kantor, rapat, dan berbagai pertemuan penting. Rutinitas itu semula berjalan normal. Namun perlahan, keanehan mulai terasa. Setiap kali menerima panggilan tertentu, Sinta meminta Dirga berhenti di tempat-tempat sepi, pinggir gedung kosong, taman yang tak terurus, atau parkiran basement yang remang. Dari kaca spion, Dirga melihat perubahan pada diri wanita itu. Senyumnya menjadi lebih hangat, suaranya lembut, bahkan tawanya terdengar ringan, berbeda jauh dari sikap dinginnya di rumah. Suatu sore, saat Sinta turun dari mobil dengan tergesa, Dirga melihat seorang pria menunggunya. Jarak mereka terlalu dekat. Gestur mereka terlalu akrab untuk sekadar rekan biasa. Ketika Sinta sadar Dirga memperhatikan, raut wajahnya berubah gugup, meski ia berusaha bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Malam itu, saat perjalanan pulang, kegelisahan jelas tergambar di wajah Sinta. Sikap tegasnya luntur, digantikan kecanggungan yang sulit dijelaskan. Hari-hari setelahnya terasa semakin janggal. Sinta lebih berhati-hati saat mengangkat telepon atau membalas pesan. Semakin ia berusaha menutupi sesuatu, semakin jelas pula perubahan itu terlihat. Dirga bukan tipe yang suka mencampuri urusan orang lain, tapi ia juga bukan orang bodoh. Semua terlalu mencolok untuk diabaikan. Suatu pagi, saat mereka baru saja meninggalkan rumah, Sinta berkata dengan nada sedikit tajam, "Dirga, mulai minggu ini kamu tak perlu menjemputku saat makan siang." Dirga melirik sekilas. "Ada keperluan lain, Bu?" Sinta terdiam sejenak. "Urusan kantor," jawabnya singkat, terdengar dibuat-buat. Dirga hanya mengangguk dan kembali menatap jalan. Sikap tenangnya justru membuat Sinta semakin gelisah. Ia mencuri pandang ke arah Dirga melalui kaca, memastikan pria itu tak menunjukkan ekspresi menghakimi. Sesampainya di kantor, Sinta turun dengan terburu-buru. Belum sempat masuk ke dalam, ponselnya berdering. Ia menjawab sambil membelakangi Dirga, nada suaranya berubah, lebih manja, lebih lembut. Isi percakapan itu tak terdengar, tapi senyum kecil di wajahnya cukup menjelaskan banyak hal. Beberapa jam kemudian, saat waktu makan siang tiba, Dirga memutuskan untuk berkeliling area sekitar kantor. Bukan untuk memata-matai, hanya dorongan rasa waspada dan tanggung jawab yang menggerakkannya. Di parkiran belakang gedung yang sepi, ia kembali melihat Sinta bersama pria yang sama. Kedekatan mereka tak bisa disalahartikan lagi. Ketika tangan pria itu menyentuh lengan Sinta, Dirga spontan memalingkan wajah, merasa tak pantas menyaksikannya. Namun sebelum ia berbalik sepenuhnya, Sinta menoleh dan tatapan mereka bertemu.
Wajahnya seketika pucat. Saat perjalanan pulang sore itu, suasana dalam mobil terasa berat. Hanya deru mesin yang mengisi keheningan. Setelah beberapa menit, Sinta berbisik pelan, "Dirga, kamu lihat apa?" Tanpa mengalihkan pandangan dari jalan, Dirga menjawab tenang, "Saya tidak melihat apapun, Bu." Jawaban itu justru membuat Sinta semakin resah, karena ia tahu Dirga telah melihat semuanya. Sejak kejadian di parkiran itu, hubungan mereka berubah. Bukan lagi sekadar majikan dan sopir yang kaku, melainkan dipenuhi ketegangan halus, rahasia yang menggantung, dan rasa takut yang terus berdesir setiap kali mata mereka bertemu di kaca spion. Pagi berikutnya, saat Dirga datang menjemput, Sinta keluar dengan langkah lebih lambat. Tatapannya penuh kehati-hatian, seolah memastikan Dirga tak akan menyindir atau membuka kembali kejadian kemarin. Namun pria itu tetap bersikap seperti biasa. "Pagi, Bu," ucapnya sopan. Sinta hanya mengangguk kecil lalu masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan, keheningan terasa berbeda. Bukan karena tak ada yang ingin diucapkan, melainkan karena terlalu banyak hal yang sengaja dihindari. Sinta beberapa kali melirik Dirga, tanpa ingin mengatakan sesuatu, namun selalu mengurungkan niat. Hingga akhirnya, ketika mobil berhenti di lampu merah, ia berbisik pelan, seakan sedang menguji. "Dirga, kamu orang baik, kan?" Pertanyaan itu menggantung di udara, membawa beban yang jauh lebih berat dari sekadar kata-kata. Dirga menjawab dengan nada tenang, "Saya hanya menjalankan pekerjaan saya, Bu." Kalimat sederhana itu justru membuat Sinta makin gelisah. Ia menggigit bibir bawahnya, lalu menunduk. "Jangan-jangan, kamu bicarakan apa yang kamu lihat ke siapapun." "Saya tidak punya alasan untuk menceritakan itu ke orang lain," balas Dirga, suaranya tetap netral. Lampu lalu lintas berubah hijau, mobil kembali melaju, tetapi kegelisahan Sinta tak juga mereda. Kedua tangannya menggenggam tas erat-erat, seolah itu satu-satunya pegangan yang ia miliki. Setelah beberapa menit, ia menarik napas panjang. "Kamu pasti mengira yang bukan-bukan." "Tidak, Bu," potong Dirga. "Saya tidak mengira apa-apa." Kejujuran itu justru terasa seperti hukuman baginya. Ia terbiasa menghadapi orang-orang yang mudah dilunakkan oleh senyum atau kata-katanya, namun Dirga berbeda. Ia sulit ditebak, sulit dipengaruhi. Saat mereka tiba di kantor, Sinta menahan pintu sebelum menutupnya. "Dirga, kalau kamu butuh sesuatu bilang saja. Aku bisa bantu." Dirga menatapnya sejenak. "Terima kasih, Bu. Saya tidak butuh apa-apa." Namun jauh di dalam hatinya, Sinta tahu justru dirinya yang membutuhkan sesuatu. Seorang saksi yang bisa ia kendalikan. Dan ia mulai sadar, satu-satunya cara mengendalikan Dirga adalah dengan mendekatinya lebih jauh. Hari itu Sinta tampil lebih rapi dari biasanya. Rambut coklatnya dibiarkan terurai lembut, aroma parfum tipis memenuhi kabin saat ia duduk. Dirga menangkap perubahan itu, namun tetap menjaga wajah tetap datar. Ia terbiasa membaca suasana tanpa menghakimi, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, seperti rencana yang disimpan rapat-rapat. "Antar aku ke kantor lama dulu," ujar Sinta pelan. "Kantor lama yang sudah tutup itu?" Sinta mengangguk, tatapannya lurus ke depan. "Aku ada urusan." Dirga tak bertanya lagi, meski pikirannya penuh dugaan. Jalan menuju kantor lama itu sepi, jarang dilewati kendaraan. Saat mereka tiba, bangunan kosong itu berdiri suram, hanya suara angin yang menyentuh dindingnya. Sinta tak langsung turun. Ia duduk diam, memeluk tasnya erat. "Dirga," ucapnya tiba-tiba, "apa kamu berniat memberitahu suamiku?" Dirga menoleh perlahan lewat kaca spion. "Tidak, Bu. Saya bukan tipe orang yang mencampuri urusan rumah tangga orang lain." Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan, seperti seseorang yang berada di tepi ketakutan. Namun ketika tangannya turun, sorot matanya berubah, lebih tajam, lebih berani. "Aku bisa membuat ini menguntungkan untuk kamu, tahu?" Dirga memilih diam.
Sinta merapatkan posisi duduknya, suaranya menurun menjadi nada lembut yang terasa berbahaya. Aku tahu kamu lihat semuanya. Kamu sopan, iya, tapi kamu bukan robot. Kamu pasti punya kebutuhan, punya keinginan. Dirga menggeleng pelan. Saya hanya ingin bekerja dengan baik. Sinta tersenyum tipis, senyum yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Jangan pura-pura tak mengerti. Kalau kamu mau, kamu bisa ada di pihakku. Kamu bisa jadi orang yang aku percaya, bahkan lebih dari itu. Akhirnya Dirga berkata, tegas namun tetap sopan, Bu Sinta, saya tidak ingin terlibat lebih jauh. Apapun yang ibu lakukan, itu bukan urusan saya. Sinta menatapnya lama, seolah sedang menyusun ulang strategi. Lalu dengan suara lirih namun mengguncang, ia berkata, kalau begitu kamu harus memilih, diam, atau ikut dalam rahasiaku. Pada saat itu, Dirga menyadari satu hal penting. Sinta bukan hanya takut. Ia sedang memulai permainan yang jauh lebih besar. Malam itu, Dirga duduk di dalam mobil yang terparkir di garasi rumah Sinta. Mesin sudah mati, namun ia belum juga turun. Kata-kata wanita itu terus berputar di kepalanya. Diam, atau ikut dalam rahasiaku. Sebuah ancaman, sekaligus undangan. Ia bukan orang yang menyukai drama, tetapi kini ia terjebak dalam situasi yang jauh dari sederhana. Pintu samping rumah terbuka. Sinta keluar, rupanya baru selesai dari ruang kerjanya. Melihat mobil Dirga masih di sana, ia mendekat. Dirga hendak turun, namun Sinta mengangkat tangan memberi isyarat. Tunggu, kita perlu bicara. Dirga menutup pintu mobil perlahan. Ada apa, Bu? Sinta mendekat. Wajahnya tampak lelah, mata sedikit sembab, seperti orang yang baru saja menangis. Aku tidak suka ancaman, Dirga. Tapi aku juga tidak suka orang yang tahu terlalu banyak rahasia. Saya tidak berniat mengancam atau ikut campur, jawab Dirga menunduk sopan. Justru itu masalahnya. Sinta bersandar pada mobil, menatapnya dari bawah. Kamu terlalu tenang. Kamu membuat aku tidak bisa menebak apa yang kamu pikirkan. Dirga tetap diam. Ia tahu wanita itu sedang mencoba memancing reaksinya. Kamu tahu kenapa aku tidak mau punya sopir? Lanjut Sinta lebih pelan. Karena aku tidak mau orang asing melihat sisi hidupku yang seharusnya tidak dilihat. Maaf kalau saya membuat ibu tidak nyaman, ujar Dirga singkat. Tiba-tiba Sinta mendekat. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Kalau kamu mau tetap di sini, kamu harus ada di pihakku. Kamu harus dekat denganku. Dirga menelan ludah. Dekat seperti apa maksud ibu? Sinta tidak langsung menjawab. Tangannya terangkat, menyentuh lengan Dirga pelan, sebuah sentuhan yang seharusnya tak terjadi antara majikan dan sopirnya. Dekat seperti seseorang yang bisa aku percaya, seseorang yang punya kepentingan yang sama denganku. Dirga menatap tangan itu dengan sorot waspada. Ia mengerti kini, ini bukan lagi soal rahasia. Ini tentang permainan kekuasaan, ketakutan, dan kebutuhan. Aku tidak bisa kehilangan posisiku, bisik Sinta. Dan kamu bisa membuat aku aman. Pada momen itu, Dirga sadar, Sinta bukan sekadar menawarkan sekutu. Ia sedang menawarkan sebuah ikatan yang bisa mengubah segalanya. Sejak malam itu, Dirga merasa hidupnya seperti berjalan di tepi jurang. Setiap hari ia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Mengemudi dengan tenang, membuka pintu mobil, mengikuti seluruh jadwal Sinta. Namun di balik rutinitas yang tampak normal itu, tersimpan ketegangan yang semakin mengikat mereka berdua. Sinta kini lebih sering menatapnya lama, seolah menunggu sebuah keputusan yang tak pernah benar-benar terucap. Suatu sore, saat mereka baru saja meninggalkan kantor, hujan turun begitu deras. Jalanan macet parah, deru air memukul atap mobil, membuat kendaraan hampir tak bergerak. Di kursi belakang, Sinta memainkan ujung rambutnya dengan gelisah. Dirga, panggilnya pelan. Ya, Bu? Kamu masih marah padaku? Dirga terperanjat. Saya tidak pernah marah, Bu.
Lalu kenapa kamu selalu menjauh? Kamu membuat aku merasa seperti sudah melakukan dosa besar padamu. Saya hanya menjaga batasan, jawabnya perlahan. Sinta terkekeh kecil, namun tawanya terdengar pahit. Batasan? Kamu sopirku, Dirga. Tapi kamu sudah lihat terlalu banyak, tahu terlalu dalam. Batas itu hilang sejak hari itu. Hujan semakin deras, suara di luar kabin terdengar samar. Sinta bersandar ke kursi, nada suaranya menjadi lembut namun penuh tekanan. Aku ini bukan orang jahat. Aku cuma kesepian. Suamiku sibuk, aku sibuk, dan hidupku terasa kosong. Kalau kamu hanya diam, aku makin takut. Dirga tetap menatap jalan yang tersendat, namun ia tak mampu menutup telinga dari kesedihan dalam suara itu. Pria yang kamu lihat, dia cuma pelarian, lanjut Sinta lirih. Untuk pertama kalinya, Dirga menatapnya lewat kaca spion. Saya hanya ingin bekerja tanpa masalah, Bu. Masalah itu sudah ada, jawab Sinta pelan. Sekarang kamu tinggal memilih mau berada di mana. Hening menyelimuti mereka beberapa detik yang terasa panjang. Sinta lalu bersandar sedikit ke depan, suaranya hampir seperti bisikan. Dirga, kamu sadarkan, kita sudah masuk ke permainan yang sama? Dan aku tidak mau kamu keluar. Saat hujan mulai mereda, Dirga tahu satu hal, ia tak bisa lagi mundur. Bukan karena ancaman, tapi karena Sinta kini benar-benar menggantungkan dirinya padanya. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Sinta terlihat lebih tenang. Namun ada sesuatu yang baru dalam tatapannya pada Dirga, perpaduan antara percaya, harapan, dan ketergantungan. Ia menyadarinya saat membuka pintu mobil, dan Sinta masuk dengan senyum kecil yang jarang terlihat. Pagi, ucap Sinta lembut. Pagi, Bu, balas Dirga sopan. Sepanjang perjalanan menuju kantor, Sinta terus menatapnya dari kaca spion. Bukan lagi dengan curiga seperti dulu, melainkan seperti seseorang yang sedang menunggu jawaban dari pertanyaan yang belum sepenuhnya terucap. Dirga berpura-pura tak menyadari, meski ia merasakan semuanya dengan jelas. Setibanya di parkiran kantor, Sinta tak langsung turun. Ia tetap duduk, memainkan jemarinya seolah sedang menimbang sesuatu yang berat. Dirga, panggilnya akhirnya. Aku sudah memikirkan banyak hal semalam. Tentang apa, Bu? Tentang kamu dan aku. Nada suaranya membuat udara di dalam mobil terasa semakin tipis. Aku sadar aku tak bisa terus menyembunyikan hubungan dengan pria itu. Aku ingin mengakhirinya. Tapi itu tak berarti semuanya akan baik-baik saja. Hidupku kacau, Dirga. Dan kamu satu-satunya yang membuat aku merasa aman. Dirga menelan ludah. Saya hanya sopir, Bu. Saya tidak ingin menggantikan siapapun. Aku tidak minta kamu menggantikan siapapun. Sinta tersenyum tipis. Aku hanya ingin kamu ada. Kalimat itu terasa lebih berbahaya dari ancaman manapun. Dirga bisa merasakan dinding batasan dalam dirinya mulai retak perlahan. Aku akan mengakhiri semuanya sore ini, ujar Sinta mantap. Aku akan bertemu dia untuk terakhir kalinya. Dan aku ingin kamu ikut, sebagai saksi. Biar aku tidak goyah lagi. Dirga mengernyit. Ibu yakin saya perlu ikut? Sinta mengangguk. Ya, aku tidak mau sendirian. Ia terdiam lama. Ia tahu, jika ia menyetujui ini, hubungan mereka tak akan pernah kembali seperti semula. Aku butuh kamu, Dirga, bisik Sinta. Untuk pertama kalinya, Dirga melihatnya bukan sebagai majikan, tetapi sebagai seseorang yang sedang runtuh, dan menariknya jatuh bersama. Sore itu, langit tampak kelabu seolah menyerap kecemasan yang memenuhi dada Sinta. Dirga menunggu di dekat mobil, memperhatikannya dari jauh. Sinta berdiri di trotoar, memandang layar ponselnya dengan tangan gemetar. Ia telah menghubungi pria itu, meminta pertemuan terakhir di tempat rahasia yang biasa mereka gunakan. Dia sudah datang, ucap Sinta nyaris tak terdengar. Baik, Bu. Saya di belakang, jawab Dirga tenang namun waspada.
Mereka berjalan menuju sebuah gedung kosong yang dulunya kafe kecil. Cat dinding mengelupas, papan nama hampir terlepas. Begitu masuk, aroma debu langsung menyergap, cahaya tipis menembus dari jendela yang pecah. Dirga berdiri beberapa langkah di belakang, menjaga jarak namun tetap siap jika sesuatu terjadi. Pria itu sudah menunggu. Tubuhnya tegap, wajahnya penuh percaya diri. Senyum tipis muncul seolah ia masih merasa memegang kendali penuh. "Jadi kamu datang juga akhirnya," katanya pada Sinta, lalu melirik Dirga. "Dan kamu bawa sopirmu? Serius?" Sinta menarik napas panjang. "Ini sudah selesai. Kita tidak bisa terus seperti ini." Pria itu tertawa sinis. "Selesai? Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Kamu butuh aku, Sinta." Dirga mengamati setiap gerak-gerik pria itu. Ia tak menyukai tatapannya, tatapan yang seakan merendahkan, namun tetap ingin menguasai Sinta. "Aku tidak butuh kamu," tegas Sinta. Suaranya bergetar, tetapi penuh keyakinan. "Aku ingin hidupku kembali." Pria itu melangkah lebih dekat, sorot matanya tajam dan penuh sindiran. "Atau kamu sudah punya yang baru?" Pandangannya mengarah ke Dirga. "Sopirmu ini?" Ia terkekeh sinis. Dirga tetap diam, namun rahangnya mengeras. Ia tak suka dipancing, tapi juga tak ingin memperkeruh keadaan. Sinta maju sedikit lalu berkata tegas, "Jangan libatkan Dirga. Dia hanya membantu." Pria itu mendengus. "Sudahlah, Sinta. Kamu tidak bisa bermain di dua sisi. Kamu mau pergi? Baik. Tapi kamu harus bayar semua yang sudah aku lakukan untukmu." Dirga mengepalkan tangan pelan. Ada sesuatu di mata pria itu, sifat posesif yang berbahaya. Suasana di ruangan kosong itu menegang. Sinta berdiri sedikit di belakang Dirga, seolah mencari perlindungan, sementara pria itu berdiri di depan mereka seperti dinding yang tak ingin runtuh. "Kamu tidak mengerti situasinya," lanjut pria itu sambil melangkah mendekat. "Aku sudah mengorbankan banyak hal untukmu. Perasaan, waktu, bahkan reputasiku. Itu pilihanmu," jawab Sinta cepat sambil menggeleng. "Aku tidak pernah memintanya. Dan kamu pikir bisa pergi begitu saja?" Pria itu makin mendekat hingga Sinta hampir menabrak dinding. Dirga maju satu langkah, berdiri di antara mereka tanpa ragu. "Maaf, Pak," ucapnya sopan namun tegas. "Bu Sinta datang untuk menyelesaikan ini baik-baik. Saya harap Bapak juga bersikap sama." Pria itu menaikkan alis lalu tertawa pelan. "Kamu siapa? Cuma sopir berani ikut campur?" "Saya tidak suka melihat wanita merasa terancam," jawab Dirga tenang. Kata-kata itu membuat pria tersebut terdiam sejenak. Dirga menatapnya lurus, tidak menantang, tapi cukup untuk menyampaikan pesan tanpa harus meninggikan suara. Ada sesuatu dalam ketenangannya yang membuat lawannya ragu. Sinta menguatkan diri. "Aku ingin ini benar-benar selesai. Aku tidak mau menjalani hubungan seperti ini lagi. Aku salah, tapi aku ingin memperbaiki hidupku." Pria itu menatapnya lama, lalu menunjuk ke arah Dirga. "Memperbaiki hidupmu dengan dia?" Sinta menunduk. "Saya tidak punya hubungan apapun dengan Bu Sinta," potong Dirga cepat. "Saya hanya menjalankan tugas dan memastikan beliau aman." Pria itu menggeram pelan, lalu memalingkan wajah. "Kalau itu keputusanmu, baik, kita selesai. Tapi ingat, dunia ini kecil. Suatu saat kita bisa bertemu lagi." Ia berjalan keluar tanpa menoleh. Begitu pintu kafe tua itu tertutup, Sinta langsung terduduk di lantai. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. "Terima kasih, Dirga. Aku kira dia tidak akan membiarkanku pergi." Dirga jongkok di sampingnya, tetap menjaga jarak. "Yang penting ibu tidak apa-apa." Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana rumah terasa lebih ringan meski tetap menyimpan ketegangan halus. Sinta terlihat lebih santai, senyumnya mulai kembali, sementara Dirga tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Namun kini ia sadar,
posisinya bukan lagi sekadar sopir. Ia berada di tengah pusaran kepercayaan, ketergantungan, dan rahasia. Pagi itu, Sinta keluar rumah lebih awal. Dirga sudah menunggu di mobil. Tatapan wanita itu kini tak lagi dipenuhi curiga atau ketakutan, melainkan rasa lega yang perlahan tumbuh. "Pagi, Dirga," sapanya ringan. "Pagi, Bu," jawabnya sopan. Di perjalanan, Sinta menatapnya melalui kaca spion dengan sorot mata lebih lembut. "Terima kasih, Dirga. Tanpamu, aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati semua ini." "Asal ibu baik-baik saja, Bu," jawab Dirga singkat. Sesampainya di kantor, Sinta turun namun berhenti sejenak di samping mobil. "Aku sadar sekarang aku tidak bisa terus sendirian. Tapi aku juga tidak ingin menyeretmu lebih dalam kekacauanku." Dirga menoleh, suaranya hangat namun tetap terkendali. "Kalau ibu butuh saya akan ada. Tapi saya tetap sopir. Itu batasan kita." Sinta tersenyum, sedikit malu namun tulus. "Batasan? Ya. Tapi aku ingin lebih dari sekadar sopir. Aku ingin seseorang yang bisa aku percaya. Dan itu kamu, Dirga." Ia menatap lama pria itu. Inilah momen penentu. Mundur dan kembali menjadi profesional biasa, atau melangkah maju dengan peran baru yang tak lagi sederhana. "Baik, Bu," akhirnya Dirga menjawab. "Saya akan tetap di sini untuk ibu." Sinta mengangguk pelan lalu tersenyum lega. "Terima kasih, Dirga. Aku janji tidak akan membuatmu menyesal." Saat mobil kembali melaju, ada ketenangan baru di antara mereka. Bukan lagi rasa takut atau curiga, melainkan sebuah ikatan yang lahir dari pengalaman, rahasia, dan keberanian untuk saling percaya. Dirga tahu pekerjaannya tak akan pernah sesederhana dulu, namun ia juga mengerti satu hal. Terkadang, kesetiaan sejati tumbuh dari rahasia yang dijaga dan ketergantungan yang dijalani bersama.